Bab 29. Kehancuran Arka Group. Emosi Ibu Mega seketika memuncak mendengar Melati meremehkan perusahaan suaminya. Ibu Mega semakin maju dan melayangkan telapak tangannya ke wajah Melati. Melihat apa yang akan terjadi padanya, Melati segera melindungi diri dengan kedua tangannya. Tapi naas, tenaga Ibu Mega terlalu kuat, sehingga telapak tangan sebesar piring itu tetap saja menembus mengenai wajahnya. Satu sentuhan berbunyi tepat di pipi mulus Melati sebelah kiri. Kulit wajah Melati memerah. Tampak bekas tangan terlukis indah di sana. Jonathan yang melihat hal itu segera bergerak. Tapi belum juga melangkah, Melati mengangkat tangannya agar Jonathan tetap di tempat. Hahaha, rasakan itu. Ibu Melati tertawa, saking senangnya. Mendengar tawa Ibu Mega, Melati memperbaiki posisinya. Bukannya merasa kesakitan, Melati malah tersenyum. Tertawalah sebelum semua itu dilarang. Nada suara Melati tajam, seolah-olah menembus jantung. Mendengar ucapan Melati, Ibu Mega langsung berhenti terbahak. Terus, apa maumu? Balas Ibu Mega, menantang dengan kedua tangan diletakkan pada pinggangnya. Baiklah, sekarang giliranku. Melati memberi aba-aba pada Jonathan. Jonathan segera mengangguk. Dia mengerti apa yang diinginkan Melati. Dengan cekatan, Jonathan mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celananya, lalu menghubungi seseorang. Tidak butuh waktu lama, Jonathan kembali menyimpan handphonenya ke tempatnya semula, menandakan kalau tugasnya sudah selesai. Percuma saja kamu menghubungi temanmu, karena semua mafia dan aparat pemerintah di sini mengenal baik siapa suamiku. Kita lihat saja sebentar, apa kamu masih bisa bicara seperti itu? Belum beberapa lama Mega berucap seperti tadi. Tiba-tiba handphonenya bergetar, lalu berdering. Tanpa berpikir panjang, Ibu Mega langsung meletakkan benda pipi itu ke arah kuping. Halo sayang, ada apa kamu menghubungiku? Ibu Mega dengan suara sedikit manja. Kamu lagi di mana? Balas seorang pria dengan nada tinggi. Di kediaman, Nyonya tanya. Tunggu aku di sana, dan jangan lakukan apapun sebelum aku datang. Paham? Baik. Ibu Mega menutup panggilannya. Tidak berselang lama kemudian, dari arah pintu gerbang, tampak dari dinding kaca, sebuah mobil Ferrari kuning melaju kencang dan merem mendadak di halaman itu. Seorang pria berdasi dengan tubuh agak sedikit gendut keluar dari dalam mobil. Dengan tergesa-gesa, dia melangkah seakan-akan tidak menyentuh lantai. Pria itu langsung mendekat ke arah mereka. Melihat suaminya datang, Ibu Mega memberikan senyum termanis. Sayang, belum sempat kalimat itu terselesaikan. Sebuah hadiah mendarat mulus di pipinya. Sekarang kamu puas? Hah? Perusahaan yang berpuluh-puluh tahun aku rintis, kamu hancurkan dalam waktu seperempat hari saja. Bentak Arka dengan tubuh bergetar menahan amarah. Maksud Mas apa? Tanya Ibu Mega sambil mengelus pipinya. Kamu tahu siapa perempuan yang sedang berdiri di hadapan kita saat ini? Beliau adalah pemasok dana dari perusahaan kita.
Dan karena ulahmu, semuanya hancur. Dana mereka tarik, dan semua kontrak kerja sama kita dibatalkan. Hanya gara-gara tingkahmu itu. Tunjuk Arka pada Melati, lalu mengacak-acak rambutnya, saking frustasinya. Apa? Mas jangan bercanda. Kedua mata Ibu Mega sontak terbuka sempurna, begitupun dengan ibu-ibu pengusaha yang ada di sana. Melihat adegan itu, Melati tersenyum sinis. Melihat ke arah Ibu Mega. Arka datang ke hadapan Melati, lalu berlutut memegangi kaki Melati sambil menangis. Nyonya, ampunkan kesalahan istri saya. Saya akan melakukan apa saja asal Nyonya tidak menarik dana dari perusahaan kami. Tolonglah Nyonya. Melihat suaminya dalam keadaan seperti itu, Ibu Mega yang tadinya adalah seorang harimau yang siap menerkam Melati, kini berubah jadi panda yang imut dan mengemaskan. Ibu Mega melakukan seperti apa yang dilakukan suaminya, sujud memohon ampun dan tidak henti-hentinya kata maaf keluar dari dalam mulutnya. Cukup sudah drama kalian. Tadi sudah kuperingatkan kepadamu Nyonya Mega. Tapi kamu menyombongkan dan membuka aib suamimu yang semena-mena terhadap perusahaan lain. Maka dari itu kalian rasakan akibatnya. Ampun Nyonya, ampunkan kami. Arka dan Ibu Mega bersamaan sambil terseduh. Paman Jo, bawa mereka pergi. Baik Nyonya. Pengawal, suruh mereka berdiri, lalu bawa mereka keluar. Perintah Jonathan kepada dua pengawal yang sedari tadi berdiri di belakangnya. Selepas kepergian Arkan dan istrinya, suasana dalam aula semakin mencekam. Para istri pengusaha kini saling mendorong satu sama lain untuk berada di posisi paling belakang. Ketakutan kini mulai merasuki mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka yang sadar tadi memasang wajah serigalanya melihat Melati, kini berubah menjadi kelinci. Kalian masih mau tinggal di sini? Atau nasib kalian sama seperti mereka? Jonathan yang sedari tadi melihat keringat dingin bercucuran di tubuh dan wajah mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka berhamburan keluar. Langkah mereka begitu cepat, seakan-akan berlari di udara. Hebat kamu sekarang. Kamu bisa menghancurkan perusahaan Arka hanya dalam hitungan detik saja. Bahkan aku yang terbilang pengusaha di negeri ini tidak bakalan sanggup melakukan hanya hitungan detik saja. Tapi itu hanya perusahaan kecil. Beda halnya dengan perusahaan kami. Sampai kapanpun kamu tidak akan sanggup berbuat apa-apa. Tania menatap sinis ke arah Melati. Perusahaan katamu? Ahahaha, kalian hanya pemegang saham nomor 2. Bisa-bisanya Nyonya Tania mengatakan perusahaanku lucu. Kalau kami hanya pemegang saham nomor 2, terus yang pemegang nomor 1 itu kamu. Perempuan sepertimu mana mungkin bisa memiliki saham sebesar itu. Bahkan bermimpi saja itu tidak akan terjadi. Jadi, Anda belum dengar kabar tentang Adnan, anak kesayangan kalian itu? Siapa yang membuatnya lengser dari posisi CEO? Sini, aku kasih tahu. Aku orangnya. Melati melipat kedua tangannya di depan dada. Setelah pemilihan CEO, Adnan sengaja tidak memberitahu pada kedua orang tuanya. Adnan takut dia akan mendapatkan murka dari mereka. Apa katamu? Apa kamu tidak malu mengatakan hal itu? Raka yang baru keluar dari kamar sebelah. Raka mendekat ke arah Melati, tapi lagi-lagi dihalangi oleh Jonathan. Bapak dan anak kelakuannya sama saja. Ringan tangan,
kepada perempuan, ucap Jonathan sambil mendorong tubuh Raka menjauh dari Melati. "Kamu berani menyentuhku?" bentak Raka tidak terima. "Memangnya apa yang harus aku takuti darimu?" bentak Jonathan balik. "Tuan Raka yang terhormat, tadi kamu bilang kalau aku ini tidak tahu malu. Anda harus bercermin pada diri Anda sendiri. Siapa sebenarnya di antara kita yang tidak tahu malu? Mari aku ingatkan lagi. Anda itu cuma numpang di keluarga Talia. Anda hanya menghambur-hamburkan kekayaan keluarga ini dengan cara berpoya-poya. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri siapa sebenarnya yang tidak punya malu." Balas Melati kembali memanas. Mendengar hal itu, Raka mematung. Wajahnya kini memerah, bukan karena jatuh cinta, tapi entahlah, antara marah dan malu. "Kamu benar-benar aneh. Sebenarnya apa tujuanmu datang kemari?" Tania mengusap punggung Raka. "Inilah pertanyaan yang sedari tadi aku tunggu-tunggu, Nyonya Tania. Kalian masih ingat janjiku 17 tahun silam bukan? Kalau aku akan datang membalas apa yang kalian lakukan di malam itu padaku." Melati memandang mereka saling bergantian.